Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kembali kita dikumpulkan olehnya dalam majelis hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan kita memperoleh fadilah sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, man hafidha ala ummati arba'ina hadithan ba'athallahu yaumal qiyamati faqihan. Siapa yang menghafal, siapa yang menjaga, siapa yang mengajarkan, karena mengajarkan ini bagian dari nasrul ilmi, maka Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai orang yang ahli fikih. Setiap ahli fikih pasti ulama, dan tidak setiap ulama adalah ahli fikih. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut dalam hadis ini, yakni ulama yang merupakan ahli fikih. Amin, Allahumma amin. Dan mungkin hari ini adalah kajian syarah arba'in terakhir di tahun ini, tahun 2023. Karena insya Allah Sabtu depan Buya ada manasik umroh, dan tanggal 6 Desember Rabu atau Kamis itu kami beserta rombongan berangkat umroh 15 hari. 15 hari. Insyaallah nanti kita lanjutkan majelis di tahun depan. Tapi kalau memungkinkan Sabtu depan kita majelis, ya kita usahakan majelis karena manasiknya di Banjarbaru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk hadis yang ke-18, Al-Haditsus Tsamin Asyar. Di kitab ini dijuduli Husnul Khuluq, bagusnya akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Abi Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i fi kitabihi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. An Abi Dzarin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari. Disebut Al-Ghifari karena beliau dari kampung Ghifar. Jadi itu nisbah. Mensofwani Al-Tanjungi. Fadil At-Tambani. Yang kasihan dari Grogot, Al-Grogoti. Ada yang dari Kuin lah. Dari Kuin Al-Kuini. Ngaran buah. Nama asli beliau Jundub, ya, jimnya di dhammah, dalnya di dhammah. Jundub ibnu Junadah. Dan yang kedua meriwayatkan adalah Abi Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman. Nama asli beliau Mu'adz ibni Jabal. Mu'adz bin Jabal. Jabal artinya gunung. Jadi Mu'adz anaknya gunung. Jadi ngaran abahnya itu gunung. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah sayyi'ah, keburukan, dengan
hasanah, kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, maqala hadisun hasanun, dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Wa fi ba'din nusakhi, dan pada sebahagian naskah, sebagian manuskrip, beliau mengatakan hasanun sahihun. Hadisnya itu hasan sahih. Hasan sahih itu artinya di antara maknanya, menurut sebagian ulama hasan, menurut sebagian ulama sahih. Jadi ada khilaf tentang status hadisnya. Tentang Abu Dzar, kenapa beliau digelari kunyahnya Abu Dzar? Karena beliau punya anak namanya Dzar. Makanya kemudian digelari dengan Abu Dzar. Ada juga yang mengatakan beliau dinamai Abu Dzar karena beliau itu ada menimbang raghib, roti. Lalu beliau taburi di atasnya butiran, seperti topping, kalau udah gitu tuh, topping. Nah, dzar itu taburan. Maka digelarilah beliau Abu Dzar. Nah, itu pendapat yang lain. Beliau masuk Islam saat di Makkah. Beliau mendengar kabar di Makkah ada nabi kita yang mengaku utusan Allah. Maka diutuslah Dangsanak Sidin, ya, saudara Sidin. Begitu nama saudaranya itu Anisan atau Unaisan. Begitu datang, beliau bertanya, gimana hasilnya? Lalu kata adiknya mengatakan, ra'aituhu yaz'umu annallaha arsalahu. Aku melihat dia mengaku dia sebagai utusan Allah. Allah mengutus dia. Maksudnya adiknya ini melapor lawan Abu Dzar. Ada manusia, di Makkah mengaku dia diutus Allah. Wa ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlak, dan aku melihat dia menyeru untuk akhlak yang baik. Lalu Abu Dzar nanya lagi, famadza yaqulun nasu fihi, apa pendapat manusia tentang dia? Yaquluna innahu sya'irun wa kahinun wa sahirun. Nah, ajar Abu Dzar, orang-orang mengatakan dia syair, ahli syair, kahinun, dukun, wa sahirun, tukang sihir. Nah, jadi Nabi kita itu digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Syair, tukang ulah syair, kahin, dukun, sahir, tukang sihir. Nah, itu jadi resiko dakwah itu begitu, digelari orang macam-macam. Ada disebut ustadz radikal, nah, macam-macam mewah ini. Tapi ujar adiknya, wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Demi Allah, dia yang benar, maksudnya Nabi kita yang benar, sementara orang-orang itulah yang berdusta. Nah, mendengar itu lalu Abu Dzar berangkat ke Makkah, tidak langsung ketemu Nabi. Nah, dia menunggu waktu yang tepat, sehingga ketika beliau di Masjidil Haram 30 hari beliau hanya minum air Zam-Zam. Jadi tidak makan yang lain, hanya minum air Zam-Zam. Tapi apa hasilnya? Ya, hasalalahu samnun azimun, tamak awaknya. Jadi minum air Zam-Zam saja cukup. Nah, ini bagian dari kebesaran Allah, mukjizat air Zam-Zam, the miracle of Zam-Zam. Cuman minum air Zam-Zam, kadang makan wadai, kadang makan nasi, kadang makan iwak haruan, kadang makan iwak patin, lamak awak. Nah, jadi itu.
Nah kemudian pas malam hari dia melihat Rasulullah mencium Hajarul Aswad, kemudian tawaf di Baitullah, kemudian salat didekati oleh Abu Dzar, lalu beliau mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi langsung beliau mengakui kerasulan Nabi kita. Dijawab oleh Nabi kita wa alaikassalamu warahmatullah. Dan dia adalah orang pertama yang mengucapkan itu kepada Rasulullah. Disebut di sini bahwa awwalu man hayya Rasulullah sallam bitahiyyatil Islam. Dia orang pertama yang bertahiyyah, ya, mengucap salam kepada Nabi dengan salam Islam tadi, tahiyyatul Islam. Nah, kemudian dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ringkas cerita, kemudian dia pulang ke kampungnya. Sebelum pulang ke kampungnya dia menyampaikan Islam, dipukuli orang. Nah, jadi bahar itu resikonya dakwah itu begitu, dipukuli. Pulang ke rumahnya, akhirnya adiknya tadi masuk Islam, ibunya masuk Islam. Separuh dari suku Ghifar itu masuk Islam. Nah lalu nanti separuh sisanya Sidin bawa ke Madinah, semuanya masuk Islam. Maka kemudian Nabi mendoakan Ghifarun ghafarallahu laha. Artinya Ghifar satu akar kata dengan ghafara. Suku Ghifar, Allah mengampuni mereka. Insyaallah. Khalas, kalau berpanjang kisah nanti kelawasan. Sidin meninggal pada tahun ke-32 Hijriah. Beliau meriwayatkan 281 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, perawi hadis ini adalah Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Beliau masuk Islam di umur 18 tahun. Beliau ini termasuk sahabat yang alim, ahli fikih. Makanya Sidin dikirim Nabi nanti ke Yaman untuk dakwah di Yaman, untuk menyampaikan Islam di sana. Dan di antara kemuliaan Mu'adz bin Jabal, Nabi kita itu pernah mengatakan, ya Mu'adz inni la uhibbuk. Nah, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku cinta kepada engkau. Ayo, yang menyampaikan cinta langsung Rasulullah. Kalau Rasulullah cinta, maka Allah pasti juga cinta. Kita ini mengaku cinta lawan Rasulullah, tapi Rasulullah belum tentu cinta lawan kita. Kita mengaku cinta lawan Allah, tapi Allah belum tentu cinta dengan kita. Nah, Mu'adz bin Jabal langsung Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai engkau. Dan Mu'adz menjawab, wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah. Dan aku mencintai engkau demi Allah, wahai Rasulullah. Nah, itu namanya cinta yang berbalas. Lalu Nabi ada memesankan satu hal kepada Mu'adz bin Jabal, dan ini juga pesan-kesan kita. Ujar Nabi apa? Fala tada' ai fala tatruk, jangan engkau tinggalkan antaqula fi duburi kulli salatin. Jadi ujar Nabi, jangan tinggalkan membaca ini setiap selesai salat. Ini nasihat khusus Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Dan mari kita sama-sama amalkan. Jadi jangan tinggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang kita baca ba'da salat. Itu dari Nabi, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Kita dari Allahumma a'inni, ya Allah sesungguhnya tolonglah aku. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ala dzikrik, untuk selalu ingat kepada engkau. Wa syukrik, dan banyak bersyukur kepada engkau. Wa husni ibadatik, dan agar aku menjadi hamba engkau yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa bersyukur kepada Allah, dan menjadi hamba Allah yang baik. Amin Allahumma amin. Nah, beliau ini kemudian nanti wafat. Nah, beliau ini meriwayatkan 257 hadis Nabi SAW. Dan beliau ini meninggal dalam usia yang relatif muda. Di kitab ini disebutkan 33 tahun. Ada yang menyebutkan 34 tahun. Ada yang menyebutkan 38 tahun. Jadi banyak orang alim tuh meninggal muda. Termasuk Imam Nawawi ini usia 45 tahun. Baik, intinya begitu. Kita masuk ke kitab ini.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah engkau kepada Allah. Jadi yang diseru ini satu. Makanya jar para ulama, bisa jadi yang diseru ini adalah Abu Dzar yang mendengar Muadz bin Jabal, atau yang diperintah ini adalah Muadz bin Jabal dan yang mendengar adalah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, atau yang diseru itu yang lain. Nah, dan keduanya mendengar. Itu makanya keduanya meriwayatkan. Ittaqi itu kan untuk fi'il amr, ya. Fa'ilnya anta, tunggal dia. Ai ittaqi fil khalwati kama tattaqihi fil jildati fil jilwati bi hadratin nas. Jadi maksud haitsu makunta itu adalah takutlah kepada Allah baik dalam keadaan khalwat, dalam keadaan sendirian. Kayak Angga tuh sendirian di kantin, itu khalwat. Bisa jadi wali itu kan, wali Angga. Atau bihadratin nas, atau ketika di tengah manusia. Nah, ketika sendirian itu kita rawan untuk bermaksiat. Ketika sendirian, apakah digawe? Makanya bagusnya memang berasrama, ada kawan, supaya kalau apa-apa ada yang menegur. Tapi kalau di tengah orang bisa juga bermaksiat. Bermaksiat menyakiti orang. Lewat lisannya kah, lewat tangannya kah. Nah itu. Jadi artinya dalam dua keadaan itu kita harus sama-sama takut kepada Allah. Biar kita sembunyi dalam WC, ya, Allah ada, Allah melihat, maksudnya Allah melihat. Wattaqihi fi sairil amkinati wal azminati, dan takutlah kepada Allah dalam seluruh tempat dan waktu. Karena Allah itu melihat dimanapun kita berada. Ya, Allah itu melihat kapanpun. Amkinah wal azminah. Wa mimma yu'ayyanu ala taqwa istihdarun anna Allah Ta'ala muttali'un 'alal 'abdi fi sa'iri ahwalihi. Dan di antara yang ditetapkan atas takwa itu adalah istihdar, menghadirkan dalam kesadaran kita, dalam keyakinan kita, dalam hati kita, anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala muttali'un, Allah itu menyingkap, Allah itu melihat, 'alal 'abdi, atas seorang hamba, fi sa'iri ahwalih, dalam seluruh keadaannya. Itu takwa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ma yakunu min najwa, tidaklah dari orang yang bertiga orang yang berbisik-bisik bertiga, menderakan yang lain kita tahu, illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat dari mereka. Artinya Allah tahu yang dibisikkan orang yang bertiga. Bila yang berbisik berdua, Allah tahu juga. Bahkan kalau kita berbisik dalam hati kita sendiri pun Allah tahu. Ya kan? Kalau berbisik lawan kawan berdua atau bertiga ada suaranya, kedengaran. Kita berbisik dalam hati pun Allah tahu. Ini hati-hati, lintasan pikiran. Wa taqwa itulah kalimatun jami'atun li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Takwa itu adalah satu kata, kalimatun jami'atun, yang menghimpun, li fi'lil wajibat, untuk melakukan perkara-perkara yang wajib, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang.
Itu menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Ali, takwa itu al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Bagus ungkapannya Imam Ali ini, karena Imam Ali ini ahli balaghah, ahli bahasa. Jadi penjelasan tadi at-taqwa al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Lam berataan ujungnya. Jadi takwa itu al-khauf minal jalil, takut kepada al-jalil. Siapa al-jalil? Allah Ta'ala. Nah, takut itu amal hati, berarti anaknya di hati. Kemudian diwujudkan dalam bentuk apa? Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran. Berarti beramal dengan Al-Quran. Terus wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Makanya di pondok kita ini, ya kita tidak buat gedung yang bertingkat. Kita tidak pasang AC di asrama. Ya, supaya apa? Kita belajar qanaah. Ya. Kalau antum qanaah dengan apa yang ada di pondok, karena boleh bersyukur antum. Alhamdulillah di rumah ada AC. Banyu kita banyu sungai, sama-sama kita banyu sungai berataan. Ya takana karuh, takana jernih. Ini alhamdulillah lagi jernih nih. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi bilanya antum bulik karena banyu ledang jernih, alhamdulillah. Gitu kan? Jadi qanaah bil qalil. Iwak ya gitu tepang. Ya, seperti yang antum merasakan. Semalam iwak laut kah? Nah, sayur kangkung itu juga nang kami makan sama aja. Antum makan itu juga nang yang makan. Makan kangkung juga kami. Kangkung tuh bagus, zat besinya tinggi. Bukan supaya ngantuk. Nah, jadi kalau kita biasa dengan yang sedikit, insya Allah kita akan bersyukur dengan yang banyak. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah juga wadah kita ini kan. Kelasnya tertutup separuh. Ada nang sebijian terbuka. Bila hujan, tembias. Jadi masih alhamdulillah. Ada nang asramanya kada becat, padahal kalsibot. Nah, kita alhamdulillah becat. Dan alhamdulillah selanjutnya kita ada bekal sibot lagi, batak berataan insyaallah. Jadi anak antum tinjak, antum tendang, insyaallah kada pecah. Nah ada ini sudah pecah di mana-mana. Jadi kita waktu bangun Bahri, ini tahan berapa tahun Pak? 15 tahun tahan. Sekalinya setahun hancur nah. Kalsibot nah tahan aja 15 tahun ya. Sekalinya 15 bulan. Berlubang di mana-mana. Ayo Pak, sampai dah waktunya. Nah, jadi itulah wal qana'atu bil qalil. Lalu yang keempat al isti'dadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Kita ini kan berataan ke sana, yang bulik ke sana. Kadang enggak ada bulik ke sana, berataan bulik ke sana. Maka banyak-banyak kita membawa sangu. Semakin jauh perjalanan, maka bekal kita semakin banyak. Ya kalau anak umroh 15 hari, bekalnya makin banyak. Semacam dibuat dalam koper. Kada cukup sekoper, anak koper. Kada cukup anak koper, cucunya koper. Nah, jadi akhirnya jadi koper beranak. Saking banyaknya bawaan. Maka berbekallah hajar Allah Ta'ala. Fatazawwadu. Tapi ingat sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah sayyi'ah, keburukan, dengan kebaikan. Oh ya, ada dulu perlu disampaikan ini tentang fadilah takwa nih nah. Supaya kita tuh bujur-bujur berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, ya, syukran. Zaid Kamaluddin.
Jadi takwa tadi itu kalau menurut Imam Ali gitu tadi, al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kalau menurut menurut Sayyidina Umar, takwa itu intinya itu hati-hati. Bayangkan engkau, kata beliau, berjalan di jalan sempit, di lorong yang sempit, di malam yang gelap, di jalan itu penuh duri, penuh papaci, paku dan sebagainya. Maka engkau pasti akan berjalan dengan hati-hati. Jangan sampai tertucuk paku. Ya kah? Enggak tertucuk paku kah? Bujuran. Nah, itu orang takwa itu dia hati-hati. Dia tahu dulu hukumnya sebelum menggawi. Jangan digawi dulu, hanya bertakun hukum. Itu orang hati-hati. Dari ada sekian pendapatnya bertakun mana yang rojih, itu dia hati-hati. Jangan asal mengambil yang sesuai dengan hawa nafsu. Nah, kalau orang itu bertakwa, maka dia akan memperoleh banyak fadilah. Apa saja fadilahnya? Yang pertama, dia mendapat penjagaan dari musuh. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, la yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, kaiduhum syai'an, tipu daya musuh-musuh kalian, syai'an, sedikit pun. Nah, jadi orang yang bertakwa itu dalam penjagaan Allah. Yang kedua, orang bertakwa itu islahul amal wa ghufranudz dzunub. Amalnya itu akan diperbaiki, diislah. Jadi makin baik, makin baik, makin baik. Lalu diampuni dosanya. Ujar Allah Ta'ala, Pak, ittaqullaha, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Nah, jadi jangan pernah bentak-bentak lawan kawan. Suara nyaring turunakan, kalau takajud nangguring. Kalau engkau begitu, ya takwa, lalu qaulnya qaulan sadida, ujar Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau engkau bertakwa, akan diperbaiki amal kalian dan diampuni dosa kalian. Jadi kalau orang takwa itu akhirnya makin baik, makin baik, makin baik. Kemudian apalagi mahabbah. Orang bertakwa itu mendapat cintanya Allah. Ujar Allah Ta'ala, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Hendak berataan kita pasti hendak dicintai Allah halak. Nah, syaratnya takwa. Kemudian mendapat ikram, mendapat kemuliaan. Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi bukan hartanya, bukan kegantengan atau kecantikannya, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah kadar takwanya. Jadi Bilal bin Rabah hitam kulitnya, hirang pada aspal, tapi mulia. Ya kalau, nah kenapa? Karena dia bertakwa. Kemudian dia mendapat bisyarah indal maut, mendapat kabar gembira ketika menjelang kematiannya. Makanya tuh syuhada Palestina tertawa lihum, tertawa apa, meninggal lihum, meninggal tertawa. Kenapa? Karena mendapat bisyarah, kabar gembira menjelang kematiannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang mereka itu beriman dan mereka itu bertakwa, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapat busyra, kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Nah, itu. Kemudian an-najatu minan nar, orang bertakwa itu diselamatkan dari api neraka. Apa ujar Allah Ta'ala, tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan, kami bebaskan dari api neraka orang-orang yang bertakwa. Kemudian al-khulud fil jannah, orang bertakwa itu selamanya di surga. Allah Ta'ala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ampunan dan surga itu Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Dan terakhir, orang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dari Allah
dan rizki yang tiada disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraj. Makhraj, kalau makhrajul huruf tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf jamaknya makhraj. Tempat keluarnya huruf. Nah, ini makhraj atas kesulitan hidup. Ada aja solusinya. Nah, makanya ujar Habib Abdullah Al-Haddad yang ratibnya kita baca tadi malam, kalau engkau sulit menjalani hidup, masalah bina banyak, nah, mungkin syaratnya belum dipenuhi. Syaratnya apa tadi? Takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tiada disangka. Ada aja rezekinya. Hendak mobil operasional, tiba-tiba ada nang maantari. Kan gitu. Alhamdulillah. Semalam tuh, gasan kita ini kan setiap minggu paling kada 15 juta, paling sedikit. Gasan bayar, nyicil bahan, bayar tukang, paling kada 15 juta. Semalam tuh di rekening ada berapakah? 9 jutaan ya kan. Bismillah, di-share. Ini cukup aja, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh bulan minggu demi minggu itu Allah cukupkan terus. Ada aja orang Allah gerakan hati mereka untuk menuntaskan pembangunan. Ya, alhamdulillah nih kelas belum tuntung, dapur belum tuntung, tajak galam pulang asrama putri. Nah, bismillah aja. Karena belum tuntung asrama putri, tajak pulang kita 2 asrama putra. Amin Allahumma. Karena belum tuntung asrama putra, kita tajak pulang insyaallah 5 kelas langsung tambus ke sana rumahnya Ustaz Melius. Nah, ya, amin Allahumma. Supaya tertutup situ. Jadi kada ada saling pandang lagi antara sebelah dengan sebelah. Kada perlu lagi nukar tirai kita. Langsung ditirai dengan kelas gitu. Niatnya kayak itu. Kita bangun kena juga ruang khusus isolasi. Jadi hendak diisolasi, hendak di situ. Yalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dimudahkan berataan. Ya, jadi lalu lanjutannya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkanlah keburukan. Nah, kita ini pasti berataan melakukan keburukan. Keburukan mata kah, keburukan telinga kah, keburukan lisan kah, keburukan hati kah, keburukan tangan kah. Lah, semua karena kullu bani Adam khata'un. Berataan anak cucu Adam itu pasti pernah berbuat salah. Kecuali para nabi dan rasul, mereka maksum, mereka dijaga Allah. Tapi caranya bagaimana supaya sayyi'ah itu bersih? Ikutkan dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus sayyi'ah tadi. Ai idza fa'alta sayyi'atan, yaitu jika engkau melakukan keburukan, fastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Minha, dari keburukan tadi, waf'al ba'daha hasanatan tamhuha, dan lakukanlah sesudah keburukan lalu bertobat dengan istighfar tadi, lakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Jadi pintunya itu tobat. Pintu dari kebaikan, beragam kebaikan itu tobat. Pintunya tobat. Orang itu tidak akan melakukan kebaikan sebelum dia mengakui kesalahan, sebelum menyesal atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, nadam atau menyesal, ya taubat. Makanya taubat itu menjadi pintu dari beragam kebaikan. I'lam anna zahira hadzal hadis yadullu anal hasanata la tamhu illa sayyi'atan wahidatan. I'lam, ketahuilah, dari Imam Nawawi, anna zahira hadzal hadis, bahwasanya zahir hadis ini yadullu, menunjukkan, annal hasanata, bahwasanya satu kebaikan, la tamhu, tidak menghapus, illa sayyi'atan wahidatan. Bisa dibaca sayyi'atan wahidatan, bisa juga dibaca sayyi'atun wahidatun. Karena la tamhu itu kan manfi. Sesudah illa bisa rafa, bisa nasab.
Jadi bisa sayyi'atan hasanatan. Bisa juga sayyi'atun wahidatun. Wa in kanatil hasanatu bi asyra. Meskipun kebaikannya itu 10. Jadi kalaunya 10 berarti menghapus 10. Kalaunya satu keburukan, kebaikannya 10, satu menghapus yang satu. Wa annat tad'ifa, karena tad'if pelipat gandaan la yamhul sayyi'ah, itu tidak menghapuskan satu keburukan. Walaysa hadza dhahiruhu. Nah, tapi kata Imam Nawawi bukan walaysa hadza dhahiruhu, bukan begitu zahirnya ini, balil hasanatul wahidah, tapi jersidin akan tetapi satu kebaikan tamhu asyra sayyiatin. Nah, dibalik justru satu kebaikan itu bisa menghapus 10 keburukan. Waqad warada fil hadis, sungguh telah terdapat di dalam hadis, ma yashhadu lidzalik, apa yang menjadi penguat akan hal itu, yakni yang tadi, bahwa satu kebaikan menghapuskan 10 keburukan. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tukabbiruna dubura kulli salatin asyran. Tukabbir, kalian bertakbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dubura kulli salatin, ya, setelah setiap kali salat, asyran 10 kali. Wa tuhammiduna asyran, lalu engkau bertahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Wa tusabbihuna asyran, engkau bertasbih 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Fadzalika mi'atun wa khamsun, yang sedemikian itu adalah mi'atun wa khamsun. Berapa? 150. Bil lisan, dengan lisan. Lalu dibaca 150 bil lisan. Wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Nah, tapi itu setara dengan alfun. Berapa fun? Mana alfunnya? 1000. Sambat taras alfunnya. 1500 fil mizan. Jadi kalau dibaca 150 kali itu akan setara dengan 1500. Berarti berapa lipat gandanya? 10 kali. Kan 150 kali 10 1500. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita bersabda, ayyukum yaf'alu fil yaumil wahid alfan wa khamsami'atin sayyi'atan. Misalkan ada di antara kalian yang melakukan dalam satu hari 1500 sayyi'ah. Ya, 1500 keburukan. Dalla ala anna tad'ifa yamhus sayyi'at. Ini menunjukkan bahwasanya tad'if pelipat gandaan amal, ya. Maksudnya pelipat gandaan bahwa satu amal itu Allah balas 10, kan gitu lah. Satu kebaikan tuh dihitung 10. Misalkan baca sholawat 1 kali dibalas 10 oleh Allah. Man shalla alaiya sholatan wahidatan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, sallallahu alaihi asyra salawatin, jar Nabi kita, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Nah, misalkan ada seseorang itu melakukan 10 keburukan gitu, 10 keburukan, berarti 10 keburukan tadi dihapus dengan 1 solawat, karena 1 kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10. Paham tuh? Nah, ini rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah lawan kita, 1 maksiat atau 10 maksiat bisa dihapus dengan 1
ketaatan. Wa zahirul hadithi annal hasanata tamhus sayyi'ah mutlaqan. Zahir hadis menunjukkan bahwasanya satu kebaikan itu menghapus satu keburukan secara mutlak. Wa huwa mahmulun 'ala sayyi'ah, dan itu dibawa, dibawa 'ala sayyi'atil muta'alliqah bihaqqillahi ta'ala. Tapi itu yang perlu digarisbawahilah, bahwa satu keburukan dihapus dengan satu kebaikan itu dimahmul, dibawa kepada al-sayyi'ah, keburukan al-muta'alliqah yang berkaitan bihaqqillahi ta'ala, dengan hak Allah ta'ala. Ammal muta'alliqatu bihaqqil ibad, adapun kalau itu berkaitan dengan haknya hamba, minal ghadabi wal ghibati wan namimati, bisa berupa ghadab, marah, melampiaskan marah, wal ghibah, membicarakan orang lain, yang orang lain itu kalau dibicarakan kada senang. Si anulah tompelnya pina hari demi hari beganal, tompel orang dipandirakan. Si anulah aja, muntungnya pina behereng. Orang dipandirakan. Si anu itu kenapa lah? Pasang kopiah, or miring hatarus. Orang dipandirakan. Gibah tak? Meskipun kenyataannya memang miring kopiahnya. Kalaunya kada bujur berarti menjadi fitnah. Wan namimah, adu domba, anjur atar jerang banjar. Nah ini madu. Si ini lawan si ini diadunya. Si ini lawan ini si adunya. Santri lawan santri diadunya. Guru lawan santri diadunya. Guru lawan guru diadunya. Nauzubillah. Ya. Namimah ini makanya hati-hati benar, jangan sampai, nang sudahlah, ya taubat, alhamdulillah sudah bertobat, tapi jangan lagi mengulangi. Yang belum menggawi jangan menggawi. Ini kayak itu biasanya di pondok tuh ada aja yang hasad, yang hasut, yang mengasah satu sama yang lain. Itu di mana-mana tuh di pondok ada. Jangan ada di pondok kita nih. Mun ada coba segera kikis. Pahami sebabnya lalu terapi. Mungkin karena ada iri hati, si anu lebih disayangi oleh guru. Akhirnya ini misal ada. Kadang menyinggung siapa-siapa. Misal ada. Jadi mun dikesahi kene jangan lalu jangan aku disambat sidene. Jangan. Tapi mun dasar iya bagus juga. Artinya merasa. Nah, orang bilanya luka, bila orang tuh kada luka, diberi betadin, padih kada? Kada. Bilanya luka, diberi betadin, padih kada? Padih. Jadi bilanya pian tidak ada luka, tidak ada penyakit di hati, lalu diterapi oleh guru, diberi betadin, pian kada padih, kada apa-apa. Wajar dasar pian kada ada sakit tidak ada penyakit Nah, tapi kalau pian ada penyakit hati lalu diterapi guru, dinasihati guru begini, nah apapun nasihatnya, ya masalah apa aja lah. Masalah namimah, masalah kurang senang dengan satu pelajaran tertentu padahal itu min dinikum misalkan. Lalu pian merasa hati ini tegores rasa pedih pada hasidin karena pian ada penyakit di hati. Jadi wajar. Tapi insya Allah bila pian sabar, insya Allah akhirnya sembuh. Sakitnya tadi sembuh, lukanya tadi sembuh. Paham kalau lah? Nah yang parah itu ini parah separah-parahnya manusia nih. Luka ditetesi betadin tapi tidak merasa pedih. Berarti itu orang itu hilang rasa. Ada penyakit hati, lalu ditegur, dinasihati, ini kadang merasa, lain aku disambat si itu tuh, nah melempar ke orang lain, ditunjuk tuh, nyata ditunjuk menoleh, nang lain, hendak dilemparkannya ke lain, padahal diri seorang. Jadi artinya bilanya kita tuh ada penyakit hati, lalu dinasihati guru, lalu antum ada merasa, berarti masih sehat, hendak ampih itu, pacangan hendak ampih, alhamdulillah. Mun kada merasa ya itu parah separah-parahnya manusia.
Kada mau ampeh-ampeh tuh. Inya yang punya penyakit hati tapi dilemparkan ke orang lain. Si anu disinggung si Dini, oh pasti si anu nih. Padahal seorang itu kada mau ampeh tuh umuran. Nah, jadi coba kita teropong hati kita, barangkali ada penyakit hati di diri kita, terapi. Jangan sampai, wallahi demi Allah, orang yang punya penyakit hati termasuk hasad lalu namimah, tidak ada yang dirugikan kecuali dirinya sendiri. Nah, tidak ada dirugikan. Mungkin orang lain dirugikan di dunia karena anjur atar dia lalu orang berkelahi, tapi itu sementara aja. Sementara aja. Adapun kita yang ada penyakit hati tadi itu mungkin menang di dunia tapi dia rugi di akhirat. Jar Nabi apa? Ini orang nih disiksa di kubur sekalinya karena apa? Kada bujur bakameh, kada bujur beristinja, dan yang kedua karena namimah, karena adu domba. Jadi hindari benar, jaga benar, jangan sampai. Fala yamhuha illa. Nah, kalau terkait manusia ini tidak akan menghapusnya. Ya, menghapus keburukan tadi illa kecuali al istihlal minal ibad, kecuali dengan minta halal. Ya, istihlal, minta halal, minta ridho kepada manusia. Nah, itu istihlal tuh. Istihlal liqa syawal atau halal bihalal jarang kita tuh. Nah, istihlal istilahnya minta dihalalkan. Lain yang minta dikawini, lain minta dinikahi. Tolong halalkan diriku. Itu lain. Nah, ini istihlal maksudnya minta halal, minta ridho. Wala ayyu ayyina lahu wijhatu zulamati fayaqulu qultu alaika kaita. Wala ayyu ayyina, dan dia tidak perlu menentukan, ya, tidak perlu mendetailkan. Di kata Imam Nawawi tidak perlu mendetailkan. Wala ayyu ayyina, mentakyin, tidak perlu mentakyin, memperjelas lahu kepadanya, kepada orang yang dighibah, dinamimah, jihatul zalamah, ya, arah kezaliman yang dia lakukan. Fayaqul, dia dengan mengatakan, arahnya itu mengatakan, qultu alaika kaita. Aku mengatakan, ya, aku memandirakan atas engkau, diri engkau begini. Jadi kalau di sini disebutkan kada perlu. Kada salah Imam Ghazali menyebutkan perlu. Jadi ya umum aja. Ulun minta halal minta ridho. Ada berbuat salah lawan pian. Apa salahnya? Ada deh. Ya lah. Ada deh gitu. Ada usah didetailkan. Wa fil hadisi dalilun ala anna muhasabatan nafsi wajibatun. Di dalam hadis ini ada dalil, ya, menjadi dalil bahwasanya muhasabah, mengoreksi diri, menghitung-hitung diri, itu hukumnya wajib. Qala sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab. Nah, meskipun di catatan kaki hadis ini mauquf, bukan marfu'. Mauquf artinya itu disandarkan kepada siapa? Ada marfu', ada mauquf, ada maqtu'. Mauquf disandarkan ke siapa? Sahabat. Ya, nanti ini disandarkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah setiap diri nafsun tanzur, memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Ma, tentang apa? Qaddamat lighad, yang akan dia hadapi besok. Nah, ad-dunya itu dari kata dunu, artinya al-qurbu, dekat.
Kenapa kok disebut ad-dunu, dunia, artinya dekat? Karena dekatnya dia dengan hari akhirat. Makanya disebut ligat, besok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Pendapat lain mengatakan karena dekatnya dia dengan kehancuran. Ya kalau dimakan hari ini, besok pagi hancur dah. Kada dimakan ya hancur juga. Hendak kan ya makanan. Kada diapa-apai anak di luar, buruk esok. Nah itulah dunia. Begitu cepatnya dunia itu rusak. Begitu cepatnya dunia itu hancur. Ada kerasaan rambut bahari hirang, wah ini putih. Ada nang SMP banyak putihnya sudah. Kada usah merasa tersinggung lah yang merasa rambutnya putih. Ya, itu artinya Tuhan sudah lawas diparut kira-kira. Allah SWT. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya apa yang paling dekat. Lalu beliau menjelaskan yang paling dekat itu adalah kematian. Dekat, dunia itu dekat. Wal tanzur nafsun maqaddamat ligat. Maka hisab. Ini nang SMA nih kada kerasaan lulus tahun setengah lagi. Kada kerasaan berpisah kita. Kan dijalani setahun setengah sekalinya dengan dinamikanya yang berwarna-warni itu. Kada kerasaan 1 tahun setengah berpisah kita. Betapa hidup itu singkat benar. Waktu itu begitu singkat meskipun peristiwa itu begitu banyak. Ujar kada? Kejadian tuh no. Akhir zaman ini rasa banyak mana, cepat mana kejadian. Tapi waktu itu begitu singkat. Kalau kita bahari, waktu itu terasa panjang, kejadian itu tidak terlalu banyak. Ya Ustaz Malis, namun antum seperti zaman kami lah. Tapi yang di luar sana aja boleh. Seperti zaman kami kan, pagi sekolah, sore permainan, main bola, kayak berenang. Itu orang bahari itu, kada ada HP, kada ada macam-macam. Akhirnya waktu itu terasa panjang. Meskipun peristiwa itu kada banyak. Wah ini peristiwa begitu banyak. Bahkan peristiwa yang terjadi sekian menit yang lalu langsung kita bisa ketahui. Yang tadi Ustaz cerita ada murid Ustaz lulus tahun lalu SMP. Berarti usianya sekitar berapa tahun tuh? 16 tahun. Sekolah di SMA 8. Hari Kamis itu kan hujan rintik. Rupanya jalan licin. Dia itu memang katanya infonya memang laju berkendaraan. Nah, pas jalan licin, kendaraan jatuh, nabrak truk, meninggal di tempat. Sekian menit kemudian langsung viral beritanya. Di grup sekolah langsung ketahuan, langsung diketahui. Anak kita lulusan sini namanya ini meninggal. Cepat mana berita. Informasi itu begitu cepat. Dan Nabi memang menyebutkan di akhir zaman itu kata Nabi ya taqarrabaz zaman. Waktu itu semakin dekat. Semakin cepat. Nah, jadi kada kerasaan. Nah, itu maqaddamat ligat. Kemudian terakhir, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. I'lam annal khuluqa al hasana kalimatun jami'atun lil ihsani ilan nas wa ila kafil adza anhum. Ketahuilah kata Imam Nawawi bahwasanya anna khuluqal hasana, sesungguhnya akhlak yang baik itu adalah kalimatun jami'atun, satu kata yang menghimpun lil ihsan, untuk berbuat kebaikan, ilan nas, kepada manusia, wa ila kafil adza anhum, dan untuk mencegah atau menghentikan berbuat sesuatu yang menyakiti mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innakum lan tas'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu meraih ridha manusia, sayang manusia, bi amwalikum, dengan sekedar harta benda kalian. Fasau'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluqi. Tapi engkau akan disenangi manusia, meraih ridhonya manusia dengan wajah yang berseri-seri, ya wajah yang lebar. Basti itu kan lebar, maksudnya bukan berarti wajahnya dilebar-lebari kayak permen karet ya, tapi senyum ya. Berwajah ceria, jangan merangot. Ulun bawaannya dasar merangot kayak ini, coba diubah ya, insyaallah.
Lebih baik dianggap banyak tersenyum daripada banyak merangut. Wa husnil khuluq, dan banyak dan berbuat baik, akhlak yang baik. Wa anhu, dan juga dari Nabi kita, khairukum ahsanukum akhlaqan. Jadi jar Nabi kita, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian, ahsanukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Wa anhu, dan juga dari Nabi kita, anna rajulan atahu faqala, ada seorang laki-laki menemui beliau, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma afdalul a'mal, apa amal yang paling utama? Qala nabiyuna husnul khuluqi, akhlak yang baik. Bahwa alama marra alla taghdab, dan dia itu orang yang juga sebelumnya telah lewat bertanya ke Nabi, apa amal yang akan masukkan surga? Ya, lalu Nabi kita menjawab, alla taghdab, atau la taghdab, jangan engkau marah, jangan engkau melampiaskan marah. Nah, sudah kita bahas. Wa yuqalu, dan dikatakan, ishtaka nabiyun ila rabbihi su'a khuluqi imra'atihi. Nah, diceritakan ada seorang nabi yang mengadu kepada Allah, ishtaka, syakwa. Ishtaka nabiyun, ada seorang nabi mengadu. Kepada siapa mengadu? Kalau nabi mengadunya ke Allah. Kalau kita ngadunya ke sosmed, posting di status WA atau di Facebook. Kalau anak mau umpati Nabi, mengadunya kepada Allah, ya Allah, kakak angkatan saya berbuat zalim kepada saya, ya Allah, bukakan hatinya, ya Allah. Ngadunya ke Allah. Tentang apa yang diadukan? Su'a khuluqim ra'atihi, buruknya akhlak si istrinya. Fa'auhallahu ilaih, kemudian Allah mewahyukan kepadanya, qad ja'altu dzalika hazzaka minal adza. Jadi jar Allah, sungguh telah aku jadikan yang sedemikian itu hazzaka minal adza, ya, bagianmu dari adza. Artinya apa? Ya, itu sudah ketetapanku terhadap engkau. Si bini yang gitu, si bini yang cerewet, pandir terus, kadang mau tidak bisa bersyukur dengan pemberian laki, misalnya. Maka di kitab Uqudul Jain fi Bayani Huquqi Zaujain disebut, kalau ada seorang istri yang bersabar dengan buruknya akhlaknya suaminya, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Tapi Asiyah ini tetap suci, tidak pernah digauli oleh Fir'aun. Karena ketika Fir'aun hendak menggaulinya, ada syaitan yang menyerupai Asiyah. Ya, sampai akhirnya Asiyah ini ketahuan beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya ditimpa batu. Tangan kakinya dijarat, ditimpa batu. Lalu ia minta kepada Allah, ya Allah, matikan aku sebelum batu itu sampai mengenai tubuhku. Qabul. Jadi batu belum sampai, meninggal sudah. Jadi tidak merasakan sakitnya tertimpa batu. Dan kalau ada laki-laki yang bersabar atas buruknya akhlak istrinya, nanti dia mendapatkan pahala seperti pahalanya Nabi Dzulkifli. Ada salah satu Nabi Dzulkifli. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wa khiyarukum khiyaruhum linisaihim. Akmalul mu'minin, mukmin yang paling sempurna imannya. Nah, imanan di sini tamyiz. Jadi kalau ada isim tafdil, contohnya akmalu inilah, lalu sesudahnya ada isim mansub. Nah, isim mansubnya itu tamyiz. Tamyiz itu nanti ada dua, nanti kita rinci lah. Kalau ada yang malfuz, ada yang malhuz. Nah, ini termasuk tamyiz yang malhuz. Nah, itu ada penjelasannya dalam kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi. Jadi cirinya gitu, kalau ada isim tafdil, contohnya akmalu nih,
Sesudahnya ada isim nakirah mansub imanan. Nah, imanan itu tamyiz. Tamyiz itu apa? Garang penjelas. Akmalul mukminin, sesempurna-sempurna mukmin. Apanya yang sempurna? Kan belum jelas. Masih waham. Diperjelas dengan tamyiz. Tamyiz malhauz, yakni imanan, iman. Wa ahsanuhum. Nah, itu sama ahsan itu isim tafdil. Apanya yang ahsan dari mereka? Mereka itu orang-orang beriman. Ditamyiz, diperjelas dengan akhlaqon. Maksudnya akhlak. Tamyiz mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun. Wa khiyaruhum dan yang paling baik dari mereka. Paling baik yaitu orang yang paling baik dari mereka li nisaihim, terhadap istri mereka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtara, sungguhnya Allah telah memilih lakum, bagi kalian, al-islam dinan, Islam sebagai agama. Fakrimuhu, maka muliakanlah oleh kalian ia, ya, Islam tadi, bihusnil khuluqi wassakha, maka muliakanlah Islam itu dengan akhlak yang baik dan sikap dermawan. Belajar kita jadi dermawan. Adanya waloh dibagiakan. Yang kalau deh, ada kalau merasa waloh, diwaluhinya. Waloh bujuran kada diwaluhinya kada. Waloh bajarang. Adanya waloh dijulung ya Allah. Fa innahu la yukmilu illa bihima, karena sesungguhnya ia, yaitu maksudnya Islam, la yukmilu, tidak akan sempurna, illa bihima, kecuali dengan keduanya. Dengan keduanya ini akhlak yang baik dan dermawan. Jadi jadilah penyempurna Islam dengan akhlak kita yang baik, dengan kedermawanan kita. Gitulah. Islam itu sempurna secara aturan. Tapi orang menilai Islam itu kadang dari kitanya, orang Islam. Nah, supaya Islam itu kemudian baik di mata orang, dua hal itu kata Nabi, pesan Nabi kita. Akhlak yang baik dan bersikaplah dermawan. Wa qala Jibrilu alaihi salam, berkata Jibril alaihi salam, lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina nazala qauluhu ta'ala, ketika turun firman Allah Ta'ala, khudhil afwa, berilah maaf, al-ayah. Qala fi tafsiri dzalik, beliau bersabda Nabi kita mengenai tafsir ayat ini, an ta'fuwa amman zalamaka wa tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka. Jadi maksudnya khuzil afwa itu adalah an ta'fuwa, engkau memaafkan, amman zalamaka, terhadap orang yang berbuat zalim kepada engkau. Orang tuh zalim lawan kita, kita maafkan. Apalagi kalau orangnya sudah minta maaf, ya kita maafkan. Wal afina anin nas. Ciri orang muttaqin itu salah satunya wal afina anin nas. Jadi masya Allah lah yang dikaji di MDM nih masalah adab segala macam itu sudah cukup aja, sudah tinggal kita aja lagi mengamalkan yang wasoya kah, yang tazkirah kah, yang ini kah, syara arba'in. Tinggal mengamalkan aja lagi. Okay. Yang membaca akan mengamalkan, pian yang menyimak mengamalkan. Baik kamu sudah sepondokan, berkah. Ya Allah, mudah-mudahan kita beratan bisa mengamalkan. Wa tasila man qata'aka, dan sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim itu kepada engkau. Orang memutus, kita menyambung. Akhirnya putus sambung. Pada usaha bang pakai duit 100.000. Kalau agar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu uang 100. Kalau kada dipinjami, berarti putus. Masa nyambung putus? Silaturahmi hanya karena uang 100. Jadi sambung silaturahim. Wa tu'tiya, ini dimansubkan berataan karena atap ke an tadilah, sila tu'tiya, dan berikanlah kepada orang yang mencegah engkau, orang yang kada memberi engkau, beri. Nah, ini nyaman disambatlah, tapi ngalih mengamalkan. Mudahan bahwa kita mengamalkan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, idfa' billati hiya ahsan, dan
perlakukanlah dengan lebih ahsan, kembalikan dengan lebih ahsan. Al-ayah. Wa qila fi tafsiri qaulihi ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad, la'ala, sungguh berada di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Qala, berkata, kana khuluquhul Qur'an. Jadi Bunda Aisyah berkata begitu juga. Kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Nabi itu akhlak Al-Qur'an. Bagaimana akhlak Qur'an? Nah, sering disampaikan oleh para penceramah akhlak Nabi akhlak Quran. Tapi bagaimana rinciannya, detailnya di sini jelaskan. Yakni ya'tamiru bi awamirihi. Nabi kita itu memerintahkan dengan perintah-perintah Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Wa yanzajiru bi zawajirihi, dan Nabi kita melarang dengan apa-apa yang Allah larang. Wa yarda li ridahu, dan Nabi kita itu ridha dengan apa yang Allah ridha. Wa yaskhatu li sakhatihi, dan Nabi kita itu murka terhadap apa yang Allah murka. Nah, berarti kita, kesimpulannya, kalau hendak berakhlak seperti akhlak Nabi, kalau kita hendak termasuklah ala khuluqin azim, berarti apa? Perintahkanlah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Laranglah ya anak kita, santri kita, sebagaimana Allah dan Rasulnya larang. Dan ridholah ya terhadap anak kita, santri kita, kawan kita, guru kita, sebagaimana Allah dan Rasulnya ridho. Maka kita juga mendapat kedudukan la'ala khuluqin azim, atau paling tidak tasyabuh lah, meniru barang sedikit seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebujurnya ada banyak pertanyaan ini, tapi sepertinya waktu yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan nanti kita jawab di waktu dan kesempatan yang lain. Jadi, Abuya, apa hukum GoFood, GoPay atau ShopeePay dan COD yang paling rojih? Nah, ini panjang jawabannya nih, setengah jam nih. Abuya, bolehkah menarik kembali sesuatu yang telah kita wakafkan? Kada boleh. Intinya kada boleh. Sudah diwakafkan itu sudah menjadi hak milik Allah. Yang mewakaf kada boleh menarik. Yang menerima wakaf pun bukan pemilik, bukan hak milik. Ini tanah ini kan diwakaf, bukan hak milik kami. Meskipun di atas kertas kami nazirnya, pengelolanya. Makanya pernah dulu wakif ini siang hari mewakafkan tanah seluas 8.800 meter persegi. Sore hari menantunya mau-WA, Ustadz, tadi Abah kada ingat menyampaikan Sidin tuh hendak coba isi rumah di situ. Bisakah minta sebahagian tanah, nanti Sidin bertajak rumah di pondok ini. Jar ulun, apa yang sudah diwakafkan itu menjadi hak milik Allah. Maka bukan hak milik Sidin, bukan hak milik ulun. Jadi ulun tidak punya hak untuk memberikan. Nah, kalau Sidin mau, kami pinjami. Nah, silahkan ditajak, bangunannya hak milik Sidin, tapi tanahnya hak milik Allah karena sudah diwakafkan. Jar Sidin, kada jadi gini. Ya sudah ya. Padahal kita tulus ya menyatakan kalau hendak silahkan dibangun. Baik. Nah, Buya, bagaimana hukum menggunakan skincare ketika sholat yang skincare tersebut mengandung setil alkohol maupun jenis alkohol lainnya? Jadi kalau setil alkohol itu bukan alkohol. Ya, alkohol yang diharamkan itu, tapi ini ada juga ikhtilaf, tapi karena waktu tidak memungkinkan, dari kita intinya saja. Kalau etanol, alkohol itu ikatan kimianya C2 apa itu? Lupa. C2H5OH. C2H5OH itu etanol. Tapi kalau skincare yang mengandung setil alkohol itu ikatan kimianya lain. Setil alkohol itu CH3 dalam kurung CH2 15OH. Dia rantainya lebih panjang, kalau alkohol itu rantainya pendek. Jadi yang diharamkan karena diserupakan dengan khamr itu yang etanol. Nah, tapi juga perlu hati-hati karena setil alkohol itu tidak bisa dilarutkan kecuali dengan etanol. Nah, tampilannya apa setil etanol, setil alkohol ini? Dia seperti butiran halus putih seperti lilin. Ya, kalau dalam suhu normal dia membeku seperti lilin.
Nah, lalu mencairkannya itu dengan etanol. Mencairkannya dengan etanol. Padahal skincare itu kurang tahu ya, skincare itu bentuknya apa? Padat, cair, mungkin cair ya. Nah, berarti kan ketika cair dia dilarutkan. Pelarutnya apa? Alkohol. Yang C2H5OH tadi. Nah, berarti patut diduga di dalam skincare itu selain ada setil alkohol, berarti ada juga etanol atau etil alkohol. Etil alkohol ya etanol. Nah, ketika ada etanol berarti ada sesuatu yang diharamkan, khamar. Dan khamar itu najis. Kalau dibawa sholat, ya berarti pakaiannya, tubuhnya terkena najis. Nah, jadi dicek saja kandungan skincare-nya, apakah selain setil alkohol, apakah ada juga etanol. Kalau ada etanol, menurut satu pendapat, etanol itulah unsur utama pada khamar, ya, maka dan dia kalau khamar berarti najis untuk dipakai. Nah, nanti hukumnya makruh untuk digunakan kalau untuk kesehatan. Kalau untuk terapi, ya, terapi. Misalkan kalau ada orang mau dioperasi dibius atau diolesi dengan etanol, itu hukumnya makruh, tidak haram. Sebagian mengatakan haram. Ya, tapi kita mengambil pendapat yang makruh. Nah, tapi kalau untuk perawatan kulit, ya rasanya tidak termasuk dalam terapi kesehatan. Maka tidak masuk dalam hukum makruh, tapi hukum haram karena menggunakan alkohol kalau memang ada etanolnya. Nah, maka jadi intinya dilihat saja apakah ada etanolnya. Karena dari yang kami baca, setil alkohol itu tidak bisa dilarut kecuali dicampur dengan etanol. Nah, itu jawaban singkat. Nah, untuk sope gope gimana? Mau dijawab? Nah, kalau GoFood itu intinya gini, kalau GoFood yang harus dihindari dari GoFood itu adalah terjadinya safqatain fi safqatin wahidatin. Terhimpunnya dua transaksi dalam satu transaksi. Ya, dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW an safqatain fi safqatin wahidatin. Nabi melarang bergabungnya dua akad dalam satu akad. Contohnya apa? Misalkan si A itu menghubungi Gojek, misalnya Gojek, ojek online, untuk membeli ayam bakar madu. Nah, tapi si A ini tidak transfer uang ke si Gojek, tidak juga transfer ke rumah makan yang membuat ayam bakar madu. Berarti pada saat itu ada dua akad. Yang pertama akad qard, akad pinjam, yaitu di mana paman Gojek itu yang menalangi. Berarti kan si pemesan ini berhutang kepada paman ojek. Pada saat yang sama dia ada akad ijaroh dengan paman ojek, Gojek sebutkan gitu. Karena si paman Gojek ini yang mengambil ke rumah makan ayam bakar madu sekaligus lalu mengantarkannya tempat kita. Nah, pengambilan dan pengantaran itu akad ijaroh, akad jasa. Nah, dia berhutang itu akad qard. Jadi di sini terhimpun akad qard dengan akad ijaroh. Maka yang seperti ini hukumnya haram karena Nabi melarang safqatain fi safqatin wahidatin. Dalam riwayat lain la yahillus salaf wal bai'. Tidak halal menghimpunkan salaf. Salaf itu utang piutang dengan jual beli. Nah, ulama menyamakan jual beli dengan ijaroh, kontrak jasa. Ya, karena jual beli itu jual beli barang, kalau ijaroh itu jual beli jasa. Nah, akan menjadi boleh kalau misalkan si pemesan itu langsung transfer ke rumah makan madu. Jadi dia tidak berhutang dengan si Gojek. Ini saya beli 1 juta misalkan. Nah, dia akad ke sana. Nah, dengan paman ojek itu akadnya hanya akad ijaroh. Nah, ringkasnya begitu. Untuk Shopee segala macam kami sudah ada videonya itu di YouTube ada. Tapi ini waktu karena itu panjang, cukup panjang bahasanya. Jadi itu dulu. Hadza akhiruhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.